Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan sehat selalu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang Bapak cintai, kelas 8 MTS Al-Hikmah Kota Bandung. Bapak harap adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap di rumah, jaga kesehatan. Jangan lupa ibadah 5 waktu. Sholat 5 waktu ya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas yaitu cinta dunia melupakan akhirat, atau yang disebut dengan sifat tamak. Apa itu sifat tamak? Kita akan pelajari bersama-sama dalam surat Al-Humazah ya. Dalam surat Al-Humazah. Silahkan adik-adik perhatikan terlebih dahulu gambar apa yang ada di depan adik-adik. Ada seseorang yang sedang ngapain tuh? Apa yang sedang dia kejar? Apa yang dia lakukan? Nanti silahkan adik-adik kirimkan tulisan mengenai hikmah terhadap gambar yang kalian saksikan hari ini. Coba lihat gambarnya dan apa hikmah yang bisa diambil. Baik adik-adik, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kita akan membaca surat Al-Humazah mengenai kandungan surat Al-Humazah dan sifat tamak yang terkandung dalam surat Al-Humazah. Seperti apa sih sifat tamak itu? Kita akan bahas bersama-sama. Mari kita baca terlebih dahulu surat Al-Humazahnya bareng-bareng atau bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadim mumaddadah. Baik adik-adik yang Bapak Yudi cintai, kita lihat apakah yang dimaksud dengan tamak ya. Pertama kita lihat dulu pengertian sifat tamak. Sifat tamak itu berasal dari bahasa atau kata tamak berasal dari kata bahasa Arab ya, yang berarti itu laba atau rakus. Sifat tamak itu merupakan sifat rakus. Dia selalu ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain. Dia ingin memiliki apapun yang belum dia miliki. Dan dia selalu ingin memiliki baik dia mampu maupun dalam keadaan tidak mampu. Itu sifat tamak. Sifat tamak itu dia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan sifat tamak. Adik-adik, sifat tamak ya. Sifat tamak. Ada beberapa hal yang akan terjadi bagi orang-orang yang memiliki sifat tamak, atau ada beberapa akibat yang akan dia dapatkan dari sifat tamak. Yang pertama, orang yang memiliki sifat tamak dia akan bakhil. Bakhil itu artinya adalah pelit ya, atau enggan berbagi. Pelit, tidak mau berbagi padahal dia memiliki apa yang dibutuhkan orang lain. Entah orang lain itu dalam keadaan susah, dalam keadaan kesulitan, membutuhkan apa yang kita miliki tapi kita tidak mau berbagi, maka itu adalah sifat atau dampak dari sifat tamak, yaitu bakhil. Yang kedua, orang yang sifatnya tamak, dia akan egois. Dia tidak peduli dengan kesulitan orang lain. Yang penting apa yang dia butuhkan dia dapatkan. Sementara orang lain tidak pernah dipikirkan. Misalkan ada tetangga yang dalam keadaan lapar, ada tetangga yang memang dalam keadaan kesulitan, atau keluarga yang memang dalam keadaan kelaparan. Sementara kita makan kenyang,
tidur nyenyak, segalanya serba ada. Nah, inilah orang yang memiliki sifat tamak. Dia akan egois, dia tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Yang ketiga, orang yang memiliki sifat tamak, dia akan individualis. Dia tidak memperdulikan orang lain dan dia hanya mementingkan kebutuhan diri sendiri. Padahal dalam hidup ini kita harus saling membantu, saling tolong-menolong. Yang keempat, ambisius. Orang yang tamak itu akan ambisius. Dia akan menuliskan segala sesuatu yang dia inginkan, padahal belum tentu dia butuhkan. Misalkan, saya pengen rumah, pengen mobil, pengen harta benda, pengen perhiasan, padahal itu semua sudah pernah dia miliki. Tapi karena dia ambisius, dia akan selalu mengejar apapun yang belum dia miliki. Contohnya para pejabat yang koruptor atau korupsi. Sesungguhnya mereka dalam keadaan yang cukup, punya mobil, punya rumah, punya istri, punya anak. Tapi mereka masih melakukan korupsi. Ini yang disebut dengan sifat tamak. Yang kelima, menjadikan harta sebagai pujaan. Dia selalu memuja-muja harta. Dia selalu berpikir bahwa harta itu yang paling penting, harta itu segalanya, apapun bisa dibeli dengan harta. Padahal kebahagiaan belum tentu bisa dimiliki oleh harta. Kemudian kita lihat kandungan surat Al-Humazah mengenai sifat tamak yang kita bahas pada hari ini. Baik adik-adik, fokus dulu, silakan fokus pada ayat pertama, ayat ke-1, wailul likulli humazatil lumazah, yang artinya kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Pengumpat itu apa? Orang-orang yang sering membicarakan keburukan orang lain, meskipun apa yang dia bicarakan itu benar. Misalkan, si B maling atau si C pernah berzina misalkan. Meskipun apa yang dia katakan benar, ini disebut dengan mencela dan itu tidak boleh. Kita tidak pernah diizinkan oleh Allah untuk membicarakan keburukan orang lain. Ayat kedua di surat Al-Humazah, allazi jama'a ma law wa'addadah, yang artinya mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Ayat ketiga, yahsabu annama lahu ahladah. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Ayat keempat, kalla layung badanna fil hutomah. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Ayat kelima, wa ma adraka mal hutomah, dan tahukah kamu apa hutomah itu? Narullahil muqadah, yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim mu'sadah, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Fi 'amadim mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Adik-adik yang Bapak cintai, di surat Al-Humazah ini Allah menegaskan bahwa Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sering mengumpulkan harta tetapi dia jarang berbagi. Tetapi Allah sesungguhnya sangat mencintai orang-orang yang mengumpulkan harta dengan tujuan untuk menolong sesamanya, keluarganya, sahabatnya. Ada nggak sih orang-orang kaya yang kira-kira bisa kita teladani? Banyak. Contohnya di zaman sekarang ada B.J. Habibie almarhum gitu ya. B.J. Habibie itu mantan presiden, salah satu mantan presiden Indonesia yang kaya raya, cerdas, pintar, soleh. Lengkap gitu ya. Kemudian siapa lagi yang bisa kita berikan contohnya?
Ada lagi misalkan kalau yang kita lihat mungkin Baim ya, Baim Wong. Yang sekarang begitu populer, begitu terkenal. Artis kaya raya, rajin berbagi, rajin sedekah, rajin berbagi kepada sesama. Siapa lagi yang bisa kita teladani? Banyak. Kalau di zaman Nabi ada yang namanya sahabat Nabi itu Utsman bin Affan. Beliau kaya raya, soleh, pembela Islam, pecinta Islam, pembela Nabi Muhammad, dan sering berbagi kepada sesama atau kepada orang yang membutuhkan. Kemudian siapa sih orang-orang yang rajin mengumpulkan harta tapi dia pelit? Ada banyak yang bisa kita contoh. Misalkan Korun, kemudian Fir'aun. Kurang bagaimana itu Fir'aun kaya raya, punya istri banyak, tetapi beliau akhir hidupnya menjadi su'ul khotimah atau kehidupannya itu menjadi akhir yang buruk karena dia rajin mengumpulkan harta tapi dia menjadi orang yang sombong. Ada lagi Korun. Awalnya dia miskin, sederhana, rajin ibadah, tetapi ketika Allah memberikan harta yang berlebih, dia tidak mau berbagi, malahan dia menyembunyikan hartanya, maka dia akhir kehidupannya menjadi menyedihkan. Mudah-mudahan dari pembelajaran kita hari ini ada yang bisa kita ambil hikmahnya. Kita harus rajin berbagi kepada sesama, apalagi saat ini sedang banyak virus corona, banyak orang yang membutuhkan. Silahkan bagikan apapun yang kalian miliki, sekecil apapun, karena itu akan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah atau pelajaran yang kita ambil, dan mudah-mudahan juga bermanfaat baik di kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetap jaga diri, jaga kesehatan, jaga ibadah kita juga, jaga kebersihan. Sampai jumpa lagi dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.